Hai everyone, pesawat ini menggemparkan publik setelah dilaporkan hilang kontak di kawasan Pulau Seribu. Pesawat dengan nama Sriwijaya Air 182 berawal dari hari Sabtu tanggal 9 bulan 1 kemarin, lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada jam 14.36 yang akan bertujuan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Pesawat lepas landas pada pukul 14.37. Ketinggian pesawat masih mencapai 1.700 kaki. Kontak diizinkan naik dengan ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen. Namun sekitar 3 menit kemudian, pesawat tersebut nampak tidak mengarah ke tujuan yang seharusnya. Pesawat justru mengarah ke barat laut. Menara ATC langsung melaporkan hal tersebut. Tetapi pesawat Sriwijaya Air telah hilang dari radar dalam hitungan detik. Titik di mana pesawat itu hilang di perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang di Kepulauan Seribu. Saat diteliti oleh pakar, kenapa hal ini bisa terjadi? Pesawat Sriwijaya Air 182 kehilangan sistem kendali, sebagaimana yang dialami juga oleh Air Asia pada tahun 2014 yang lalu. Menurutnya, dalam kasus tersebut, elevator mengalami masalah yang membuat pesawat menghunjam ke bawah. Pakar juga menjelaskan, salah satu fungsi sistem kendali yang berupa sayap horizontal pada bagian pesawat adalah mengontrol derajat kemiringan naik turunnya badan pesawat. Bisa juga pesawat ini belum stabil namun mengalami high speed stall. Stall merupakan kondisi di mana pesawat kehilangan daya angkatnya. Kondisi ini bisa terjadi ketika pesawat melaju dengan bagian hidung miring ke atas lebih dari 15 derajat. Dan di saat posisi inilah, apabila pesawat mengalami kemiringan di atas lebih dari 15 derajat secara terus-menerus saat terbang, dapat mengakibatkan suatu pesawat kehilangan daya angkatnya dan kemudian jatuh menghujam bawah. Banyak spekulasi yang mengaitkan ini dengan umur pesawat. Pakar juga menjelaskan, walaupun pesawat sudah berumur 26 tahun, asalkan perawatannya dengan baik, maka tidak akan menjadi masalah. Sejauh ini diperkirakan penumpang yang ada di dalam sebanyak 43 orang dewasa, 7 penumpang anak, 3 penumpang bayi, dan 12 kru di dalamnya. Terkadang kita tidak disadari dengan beberapa tanda-tanda yang bermunculan sebelum suatu hal atau tragedi akan terjadi. Pengucapan selamat tinggal oleh salah satu penumpang yang hendak menaiki pesawat menjadi sorotan publik, seakan-akan sudah tahu hal ini akan terjadi. Ia adalah Ratih Windania yang terbang bersama putri kecilnya dan keluarganya, yang menjadi kisah yang paling mengharukan. Bahkan, kisah Ratih ini masuk ke dalam pemberitaan media Inggris, Daily Mail. Ratih Windania memposting foto selfie bersama anaknya yang hendak menaiki pesawat dengan caption, "Bye bye family, kami sedang menuju ke rumah sekarang." Pesan itu dikirim tepat sebelum mereka menaiki pesawat dari ibu kota Indonesia. Lain lagi dengan kisah yang satu ini, yang bernama Rianto, yang hendak akan terbang bersama kakaknya Suyanto. Sebelum berangkat, anak Rianto yang berumur 1 tahun tidak memperbolehkannya pergi. Rianto kemudian menghibur sang anak, lalu menidurkan sang anak sebelum hendak ia akan pergi. Rianto pernah berpesan kepada anaknya, jikalau rindu, maka ia meminta anaknya untuk milat pakaiannya, seolah-olah pakaian tersebut akan menjadi obat rindu untuk anaknya kelak. Setelah anaknya tertidur, mereka baru berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan sesampainya di bandara, ternyata pesawat yang hendak dinaikinya delay sampai pukul 13.30. Sampai sekarang pencarian korban masih tetap dilanjutkan. Sebanyak 53 kapal dan 13 pesawat dikerahkan di perairan Kepulauan Seribu untuk melakukan pencarian. Kita hanya bisa menunggu dan mendoakan supaya pencarian dan evakuasi korban dapat dilakukan dengan lancar. Semoga para keluarga korban tetap tabah untuk menghadapinya. Gua Fangkisu, see you in next video. Bye.